Salah satunya nih yang baru-baru heboh kemarin dari Kementerian Pertanahan, karena Kenapa mereka itu? mewajibkan bagi pemohon atau pelaku jual beli tanah rumah itu wajib melampirkan kepesertaan JKN yang aktif. Kemudian di Kementerian Agama itu juga untuk masyarakat yang ingin umroh kemudian naik haji itu juga wajib melampirkan kepesertaan JKN KIS yang aktif. Untuk pembuatan SIM, kemudian STNK, perpanjangan SIM, STNK itu juga nanti akan wajib melampirkan kepesertaan JKN KIS. Cukup menunjukkan KTP atau kartu keluarga itu sudah bisa berobat di fasilitas kesehatan dengan catatan kepesertaannya itu aktif. Nah, jadi kalau sekarang ini di rumah sakit aja sekarang ya di rumah sakit Mas Amsyar Kasongan orang tuh udah nggak bawa kartu lagi. Jadi cukup bawa KTP saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Ngobras. Apa kabar hari ini? Dan sebagai pembuka, saya Bribka Mando Sarjana Sosial mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa untuk sahabat Ngobras yang melaksanakan. Dan mohon maaf saya lupa ini hari keberapa. Namun nanti juga akan kita singgung bersama dengan narasumber kita. Dan tentunya hari ini akan membuat semangat bagi sahabat Ngobras yang berpuasa karena narasumber kita yang kita hadirkan pada hari ini salah satu Sri Kandi terbaik atau kaum Hawa tentunya. Jadi siapa beliau perlu kita kenal dan kita sapa. Kalau penasaran langsung kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Azi. Iya, mohon maaf kalau saya salah. Selamat datang dulu di Ngobras. Terima kasih atas waktunya Ibu. Dan seperti yang saya katakan, tak kenal maka tak sayang. Takutnya saya salah menyebutkan. Monggo disapa sahabat Ngobrasnya Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Azi Maria, Kepala Kabupaten Katingan BPJS Kesehatan. Alhamdulillah hari ini bisa dapat kesempatan untuk bisa hadir di acara Ngobras, karena inilah kesempatan kami untuk bisa mensosialisasikan terkait program jaminan kesehatan khususnya di wilayah Kabupaten Katingan. Masih banyak masyarakat juga yang tentu pengen tahu apa sih BPJS itu. Bisa dijelaskan Ibu? Iya, jadi BPJS itu singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Nah, BPJS itu ada dua, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Nah, kami adalah BPJS Kesehatan yang memang khusus mengelola program jaminan kesehatan. Gitu. Malah kalau masyarakat itu taunya BPJS gitu aja. Iya, betul. Nah, saya pribadi pun begitu. Jadi itu malah kita sebagai penyelenggara itu lebih terkenal daripada programnya. Gitu. Bahkan lebih banyak tahu itu Jasara Harja karena klaim kecelakaan. Nah, ini menariknya sahabat Ngobras, narasumber kita hari ini BPJS bidang kesehatan. Betul, ya. Oke, tadi itu penjelasannya bahwa BPJS itu ada dua tentunya, dan narasumber kita hari ini fokusnya di bidang kesehatan. Nah, kemudian berkaitan dengan itu, untuk kepentingan masyarakat sendiri sebenarnya untuk berurusan tentang BPJS ini meliputi bidang apa saja? Iya, jadi mungkin sebelumnya Mas Mandau kita jelasin dulu ya. Kalau kepesertaan BPJS Kesehatan itu ada dua. Jadi dia ada dua penerima bantuan yuran. Jadi penerima bantuan yuran ini masyarakat yang tergolong fakir miskin dan tidak mampu. Dan ini seluruh Indonesia itu sudah ada 96,8 juta. Dan yurannya itu yang menanggung adalah pemerintah, pemerintah pusat. Kemudian ada lagi penerima bantuan yuran daerah, pekerja penerima upah, penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Maaf saya potong nih, artinya
masyarakat itu yang istilahnya masuk menjadi anggota dia memiliki kartu BPJS gitu. Iya, Oke. sebutannya bukan kartu BPJS tapi kartu Indonesia Sehat. Kartu Indonesia Iya, Sehat. Kartu Indonesia Sehat. Oke. Jadi masyarakat itu dia yang tadi penerima Iya. bantuan iuran ini baik pemerintah pusat maupun daerah itu pasti sudah terdaftar sebagai peserta JKN. Iya. Peserta JKN Jaminan Kesehatan Nasional. Kemudian ada lagi segmen bukan penerima bantuan iuran. Nah, segmen bukan penerima bantuan iuran ini ada 3. Yang pertama pekerja penerima upah. Pekerja penerima upah itu seperti kita, Oke. ASN, TNI, Polri, kemudian pegawai swasta, kemudian pekerja bukan penerima upah ini yang bekerja di sektor non formal, Swasta gitu. swasta. Iya. Jadi dia daftar sendiri, kemudian membayar iuran secara rutin mandiri sendiri. Oke. Kemudian kategori yang ketiga bukan pekerja. Nah, bukan pekerja ini pensiunan, baik pensiunan ASN, pensiunan TNI, Polri, pensiunan swasta. Jadi kepesertaannya ini ada yang dia didaftarkan oleh pemberi kerjanya atau didaftarkan pemerintah, ada juga dia yang daftar secara mandiri dan wajib membayar iuran secara rutin seperti itu. Ada 3 klasifikasi kalau saya nggak salah ya. Iya. Oke. Kita lebih menjurus kepada yang masyarakat nih. Iya, yang Ya. masyarakat. Artinya begini, secara data dulu nih Iya. untuk Kabupaten Katingan. Nah, untuk Kabupaten Katingan sendiri sampai dengan bulan Maret 2022 total cakupan kepesertaannya itu 91,09%. Jadi hampir total dari 168.361 jiwa penduduk Kabupaten Katingan itu 153.362 jiwanya sudah terdaftar sebagai peserta JKN KIS. KIS. Hanya yang menjadi permasalahan di sini masih banyak yang mendaftar tapi tidak rutin membayar iuran. Kewajiban. Ya, tidak membayar kewajiban. Jadi dari 153.000 sekian tadi, hampir 50% kepesertaannya nonaktif. Oke. Nah, itu makanya kami hadir di sini sekaligus menyampaikan ke masyarakat, barangkali masyarakat ini tidak paham bahwa wajib dibayar iuran itu wajib rutin dibayar setiap bulannya seperti itu. Nah, kalau disinggung nih Iya. klasifikasinya kita, Iya. jangan-jangan kita juga ada banyak yang nggak bayar. Betul. Yang ASN. Nah, kalau yang bedanya pekerja penerima upah ASN, TNI, Polri itu kan otomatis sudah dipotong dari gaji Iya. dan dibayarkan oleh pemberi kerjanya. Jadi iuran itu sudah pasti. Kalau untuk kategori yang pekerja penerima upah ASN, TNI, Polri, pegawai swasta itu sudah pasti rutin membayar iuran setiap bulannya. Ini yang ribet Jadi yang mandiri Iya, ya. jadi yang Nah. mandiri ini yang agak Bu Aji nih, sahabat ngobras nagih nih. sekalian. Wah, jadi itulah ngobras itu memang ngobrol asik Bu Aji. Iya. Artinya sekalipun bahasa saya nagih, disinilah bentuk kita mensosialisasikan bahwa setiap ada hak itu tentu ada kewajiban. Betul. Jadi Iya. harus balance, dia berimbang gitu kan. Nah, untuk sahabat ngobras, saya ingatin nih, bantu Bu Aji. Jadi sebetulnya sih filosofi kita ikut kepesertaan JKN itu sebetulnya ada 3. Jadi yang pertama proteksi. Oh, saya nih kalau sudah daftar JKN terus rutin bayar iuran, kepesertaannya aktif, berarti mudah-mudahan, mohon maaf kalau ternyata saya sakit, saya sudah terlindungi karena sudah punya kartu JKN. Iya. KIS itu ya. Apalagi kalau mohon maaf sakitnya berbiaya mahal ya, salah satu dari anggota keluarga kita misalkan. Kemudian yang kedua sharing. Sharing ini artinya kita berbagi, gotong royong. Oh, kalau misalkan saya daftar nih, tapi kadang kan ada nih masyarakat yang bilang, gimana kalau saya daftar terus nggak pernah sakit, Bu Azi? Kayak mana tuh? Nah, itu berarti alhamdulillah, berarti Anda sudah berbagi ke peserta lain yang sakit. Ya, jadi ada gotong royongnya seperti Amal itu. ibadah Amal juga. ibadah juga, ya secara tidak langsung kan ya.
Kalau saya sih daftar ya berharap ya tidak pernah menggunakan kalau berharap. Kemudian yang ketiga compliant, artinya kita patuh terhadap regulasi, terhadap undang-undang sebagai warga negara yang baik, karena sudah jelas ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, di mana di situ dicantumkan setiap warga negara wajib menjadi peserta JKN. Nah, jadi itu ada 3 dan titik pentingnya itu sebetulnya di sharingnya itu, jadi kita bisa secara tidak langsung itu tadi bisa berbagi, beramal gitu. Ya, karena ini bagian program dari pemerintah juga. Betul, ya. Artinya untuk mendukung itu ya keaktifan kita masyarakat peserta gitu kan. Nah kemudian ini Bu Aziz ya, selain kendala-kendala itu tadi ya, mungkin secara spesifik saya menilai kepada yang mandiri nih. Betul. Nah kendala-kendala lain nih selain dari apa yang telah dibahas tadi? Kendala untuk yang peserta mandiri sebetulnya awareness ya, keinginan untuk disiplin rutin membayar iuran setiap bulannya, itu yang sepertinya masih perlu terus-menerus kita edukasi bahwa jangan bayar iuran atau mengaktifkan kepesertaannya pada saat sakit aja. Sistem pembayarannya itu apakah harus datang ke kantor BPJS-nya atau bisa dengan sistem apa gitu? Jadi sekarang kita sudah ada solusinya untuk pembayaran itu bisa auto debit melalui bank. Nah, Ya, jadi tapi untuk sementara ini bank yang kerjasama itu BRI, BNI, Mandiri, BCA dan BTN. ada 5. Ada 5 bank yang kerjasama. Kemudian channel-channel pembayaran lainnya Alfamart, Indomart, kemudian mobile banking. Kemudian kalau mungkin di daerah-daerah itu ada BRI Link. Kemudian ya toko-toko yang jualan pulsa itu juga sudah. Jadi kalau masalah channel pembayaran itu harusnya sudah bukan menjadi masalah. Jadi tinggal keinginan kita untuk rutin kesadaran dan untuk kita rutin membayar iuran setiap bulannya itu yang memang perlu terus diedukasi gitu. Artinya dari pihak Bu Aji sudah mengatasi kendala. Misalnya nih ada alibi atau alasan dari peserta ini susah Bu turun mau bayar. Nah, ya. Nah, dengan metode yang seperti tadi dijelaskan kan sudah terakomodir, termudah artinya. Jadi kembali lagi kepada kesadaran si peserta itu sendiri gitu kan. Kemudian yang menarik lagi nih, karena ini sangat penting menurut saya Bu Aziz ini. Kita sempat tertunda beberapa kali. jadi masyarakat juga perlu tahu karena seperti yang saya katakan tadi bagian dari program pemerintah juga. Nah, yang tidak kalah pentingnya nih, ada nggak program-program baru yang istilahnya untuk supaya masyarakat ini lebih tergerak gitu? Jadi baru-baru ini Presiden itu mengeluarkan instruksi nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi program jaminan kesehatan, di mana di dalam Inpres tersebut ada 30 kementerian atau lembaga yang diberikan instruksi untuk mengoptimalkan program JKN-KIS sesuai tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing. Seperti itu. Salah satunya nih yang baru-baru heboh kemarin dari Kementerian Pertanahan, karena mereka mewajibkan bagi pemohon atau pelaku jual beli tanah, rumah itu wajib melampirkan kepesertaan JKN yang aktif. Nah, jadi titiknya poinnya itu adalah yang aktif. Jadi artinya kalau misalkan dia non aktif punya tunggakan, harus dilunasi dulu tunggakannya, baru bisa mengurus sertifikat atau akte jual beli seperti itu. Itu yang baru-baru ini. Kemudian dengan Kementerian Agama, mereka maaf nih saya potong. Jangan-jangan nih efek yang tadi nenggak nih, yang ibaratnya dari mandiri tadi males bayar, akhirnya berimbas lah dengan sebetulnya kan karena ini program pemerintah ya, jadi dia program negara, artinya negara juga wajib memastikan seluruh penduduk Indonesia ini taat dan patuh terhadap undang-undang. Maka dari itu untuk memastikan semua ini mau bergotong royong, tentunya harus dipaksa ya, mungkin dipaksa seperti itu bahasa ininya ya, seolah-olah dipaksa. Tapi kalau kembali lagi kalau kita ke filosofinya tadi, sebetulnya itu tadi kan untuk perlindungan diri kita sendiri juga. Tapi gitu. Kalau Pak Mando beda filosofinya. Mau dengar nih? Gimana? Dipaksa, terpaksa, terbiasa. Nah, betul ya. Dipaksa, terpaksa, terbiasa. Ya, setuju itu. Nah, inilah akhirnya kan
kita harus kembali menyadari itu. Betul, gitu. ya. Oke, lanjut Bu Azi. Iya, jadi setelah Kementerian Pertanahan, kemudian di Kementerian Agama itu juga untuk masyarakat yang ingin umroh, kemudian naik haji, itu juga wajib melampirkan kepesertaan JKN-KIS yang aktif. Nah, infonya ini yang baru kami dengar nih masih masih dalam proses untuk pembuatan SIM. Kemudian STNK, perpanjangan SIM, STNK itu juga nanti akan wajib melampirkan kepesertaan JKN-KIS. Jadi kalau harapannya dengan begitu, masyarakat ini bisa sadar dan rutin membayar yuran setiap bulannya. Jadi kemudian yang sekiranya belum terdaftar itu bisa mendaftarkan anggota keluarganya menjadi peserta JKN-KIS seperti itu. Tapi jangan cuma daftar doang. Iya, betul. Ingat kewajibannya. Betul, daftar dan membayar yuran secara ini sudah rutin. disampaikan Bu Azi nih ya. Iya. Cuman belum pelaksanaan kan? Yang mana? tadi ancer-ancer buat nanti Kalau yang persyaratan untuk SIM dan STNK sebagainya. itu belum. Karena cuman pasti ini wacana ke depannya begitu. Iya, wacana ke depannya seperti itu. Jadi kalau daripada menunggu nanti sudah terlaksana baru kita daftar ya, ribut-ribut daftar. Kenapa tidak dari sekarang saja kita mulai daftar, rutin bayar yuran. Jadi kepesertaan itu aktif dan kita tidak mengalami kendala ketika harus mengakses layanan kesehatan ataupun layanan publik. Ya, karena kan ini tadi ada 30 kementerian atau lembaga, termasuk juga seperti UKM itu nanti persyaratan izin usaha itu juga melampirkan kepesertaan JKN-KIS. Itulah hebatnya Ngobras itu kan. Iya. Jadi buat sahabat Ngobras khususnya nih dan bagi masyarakat Kabupaten Katingan yang nonton Ngobras nanti, ini sudah disampaikan langsung nih sama kepalanya nih. Jadi jangan Anda menunggu lagi. Betul. Selagi ada waktu kesempatan segera diurus. Betul. Karena biar bagaimanapun kedepannya itu akan menjadi persyaratan mutlak dalam kepengurusan apapun kepentingan Anda juga gitu loh. Betul. Kita harus mendukung program pemerintah. Betul, ya. Atau boleh saya selewengkan sedikit nih. Gimana? Mandeknya pembayarannya pengaruh COVID. Jangan-jangan gara-gara itu Bu Azi. Memang sih salah satunya mungkin pandemi COVID, kita udah 2 tahun berturut-turut ya pandemi COVID-19. Tapi kami juga punya solusi untuk masyarakat yang mungkin dia menunggak karena kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya, bisnisnya lesu. Kami punya program rehab. Rehab itu rencana pembayaran bertahap. Nah, rencana pembayaran bertahap ini jadi masyarakat itu bisa mencicil. Nah, jadi sudah ada solusi-solusinya dari kami. Jadi bukan cuma nagih ya, tapi kita memberikan solusi juga. Oh, ini bisa nyicil. Nah, syaratnya itu kami punya aplikasi namanya Mobile JKN. Nah, Mobile JKN nanti bisa download aplikasi Mobile JKN ini juga bisa. Di Android atau di App Store. Nanti tinggal pilih menu rehab. Nanti daftar di situ, nanti kelihatan nih potensi pembayaran setiap bulannya itu berapa yang harus dicicil. Dan ini nyicilnya itu maksimal 1 tahun. Gitu. Jadi ada solusinya. Ini memang program yang terbaru ya? Iya, program yang terbaru. Oke, ini sudah disampaikan nih. Ya. Kemudian ada lagi Bu? Ada lagi terkait pendaftaran nih. Kalau misalkan masyarakat nih bingung apa daftar tuh harus ke kantor kami ya. Nah, kami juga sistem sekarang pelayanan ya. Jadi kalau daftar itu nggak harus datang ke kantor BPJS Kesehatan. Jadi daftar itu sekarang kita bisa lewat aplikasi Mobile JKN. Kemudian lewat Pandawa. Pandawa ini pelayanan melalui WhatsApp 0811 8 165 165. Ya, jadi bisa daftar lewat situ pelayanan. Saya ingat 0811 sama ujungnya 65. Jadi 0811 8 165 165. Oke, nanti kita tayangkan Bu. Kemudian juga bisa lewat call center 165. Kemudian juga bisa kami sekarang juga di Kabupaten Katingan lagi buat inovasi alarm UHC desa. Jadi harapannya tuh kami memberikan kesempatan kepada pemerintahan desa untuk mengetahui bahwa seluruh masyarakat di dalam desanya ini sudah terdaftar semua. Nah, jadi sudah banyak kemudahan ya yang kami buat solusi untuk masyarakat, bagaimana dia
enak, mudah daftarnya, bayar yurannya. Oke. Kalau boleh saya kepo nih, gimana? dari hasil aplikasi itu, secara persentasenya untuk peserta yang mendaftar sejauh ini bagaimana? Kalau sejauh ini untuk wilayah Kabupaten Katingan dari Ada unggulan peningkatan? ada peningkatan. Jadi Oke. ada peningkatan. Salah satunya juga mungkin karena Inpres itu Ya. tadi ya. Jadi ada peningkatan dari yang 90% naik ke 91,09% gitu. Artinya progres dong Iya, dengan ada progres dengan adanya metode yang seperti ini. Ya. Kemudian juga keaktifan pesertanya juga sudah mulai bergeser nih, yang tadinya dia nonaktif karena menunggak atau karena dia nonaktif karena dia belum daftar lagi. Nah, belum daftar ulang lagi, nah itu sudah mulai aktif lagi. Oke. Harapannya sih semakin terus ya ini, karena kita ya itu tadi, kita memang ternyata perlu edukasi terus-menerus Iya. gitu. Karena orang bilang jangan melangkah ke belakang, Betul. tapi kita terus maju menggapai Iya. cita-cita kita, maju Iya. ke depan. Dan mungkin Mas Mandau, saya sampaikan juga ya nih ke masyarakat, barangkali mungkin yang waktu program JKN ini mulai ada 1 Januari 2014, ada mungkin masyarakat yang merasakan kekecewaan. Oke. Kekecewaan ketika mengakses layanan kesehatan. Oh, yang obatnya mungkin bayar lah, atau mungkin antriannya panjang, atau mungkin dan lain sebagainya lah, pelik lah permasalahannya, atau mungkin nggak dapat kamar waktu rawat inap. Sekarang itu sekarang ini semua itu sudah mulai dibenahi. Jadi kalau untuk antrian, kita sudah ada antrian online, baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Jadi nggak ada lagi tuh namanya antrian panjang. Oke. Kemudian untuk iur biaya karena kamar, karena obat, itu juga sudah seminimal mungkin kita kecilkan, turunkan potensinya. Udah kita kurangin yang keluhan-keluhan semacam itu. Tapi kan gini Bu Aji ya, semua itu kan ada klarifikasi, ada kelasnya gitu. Betul, ya, ada kelasnya. masing-masing. Betul. Jangan sampai masyarakat, mohon maaf nih bagi yang komplain misalnya nih, harus menyadari dulu saya Betul. berada di kelas mana nih. Iya, betul. Jangan minta pelayanan kelas A, tapi kita Terdaftarnya di kelas 3 harus itu misalkan. tahu dulu. Ya. Nah itu, Iya. ada nggak yang seperti itu? Jadi kalau untuk yang seperti itu dari awal teman-teman di rumah sakit itu pasti sudah menyampaikan. Kalau misalkan nih saya ternyata kelas 3, kemudian saya naik di kelas 2, rawat inapnya ya. Ya. Rawat inap di kelas 2, otomatis akan ada selisih biaya yang Betul. wajib dibayarkan. Hanya mungkin pengalaman-pengalaman yang lama ya, yang awal mula program JKN KIS ini baru ada, Ya, memang pro itu kan kontra. animo masyarakat Ya. itu kan luar biasa ya. Betul. Mas Mandau. Jadi dan kita juga sambil jalan tuh ceritanya nih. Jadi programnya jalan, fasilitas kesehatan juga mulai menyesuaikan diri ya dengan Ya. situasi yang tadinya mungkin pasiennya itu hanya 1-2, ini sekarang tambah ramai. Apalagi seluruh Indonesia sekarang ini sudah 86% pengguna JKN KIS. KIS. Ya, jadi kalau pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan itu baik rumah sakit, puskesmas, klinik, itu 86% itu menggunakan JKN. Iya. Gitu. Jadi hanya sekian persen yang pasien umum. Bukan berarti mengharapkan masyarakat sakit. Betul, ya. Itu Karena kan tadi sudah disinggung di awal kan, kalau memang tujuan kita ini untuk ya berbagi dalam artian amal ibadah, betul. dan memang untuk proteksi diri kita sendiri. Perlindungan diri sendiri. Orang aja bilang sedia payung sebelum hujan. Betul. Nah ya, jadi kalau kita kepesertaan JKN KIS ini sama seperti itu. Jadi sedia payung sebelum Ya. hujan gitu. Ya siapapun tidak menginginkan sakit. Betul. Namun demikian ya itulah bagian dari kita antisipasi proteksinya. Iya. Menarik sekali Bu Azi. Ada lagi hal-hal lain. Nanti kalau saya tanyakan, saya ini sedikit Iya. Jadi kritis dalam artian saya pengen tahu nih. Jadi baru-baru ini kita juga dengan Direktorat Dirjen Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, itu kita sudah meluncing bahwa akses layanan kesehatan untuk peserta JKN KIS itu cukup menggunakan NIK, nomor induk kependudukan. Jadi cukup menunjukkan KTP atau kartu keluarga, itu sudah bisa berobat di fasilitas kesehatan dengan catatan kepesertaannya itu aktif.
Nah, jadi kalau sekarang ini di rumah sakit aja sekarang ya, di rumah sakit Mas Amsyar Kasongan, orang tuh udah nggak bawa kartu lagi. Iya. Jadi cukup bawa KTP saja. Nah, bawa KTP, termasuk juga yang di daerah-daerah seperti itu cukup menunjukkan KTP saja atau kartu keluarga, Nah. itu sudah bisa akses layanan kesehatan. Jadi kita udah nggak perlu memikirkan mana nih, Iya. saya nih cetak kartu nih, Harus ke sana cetak dulu. kartu, harus ke kantor BPJS Kesehatan, Ambil dulu harus ke cetak rumah. kartu, betul. Oke. Ya. Ini yang menarik buat saya nih Bu Iya. Asi, karena kita juga pernah menghadirkan narasumber dari pihak Jasara Harja. Oh, ya. Artinya berkaitan dengan Betul, masalah ini kesehatan juga kan istilahnya. Nah, sama persis seperti yang Ibu jelaskan. Artinya dari pihak saudara-saudara kita rekan Jasara Harja juga membuat ini pelayanan yang sangat memudahkan masyarakat. Iya, betul. Jadi jangan takut lagi istilahnya untuk berobat. Kalau Anda sudah terdaftar sebagai peserta JKN KIS, nah itu. Betul. Atau dengan kewajiban membayar pajak, mohon maaf jika ada kecelakaan, Iya. nah Anda bisa klaim itu gitu Iya, loh. betul. Iya. Ada lagi Bu? Nah, kalau kami harapannya, karena sekarang kami juga punya aplikasi itu, Mas Mandau, download mobile JKN. Jadi harapannya nih masyarakat nih sekarang semua bisa download aplikasi mobile JKN di Google Play Store atau App Store. Nanti bisa cek di situ apakah yang bersangkutan ini sudah terdaftar dan aktif atau ternyata dia non aktif. Nah, tinggal di download di Google Play Store. Kemudian melalui aplikasi mobile JKN itu kita juga sekarang ini bisa mengambil antrian. Antrian untuk berobat ke puskesmas ataupun rumah sakit. Jadi tinggal ngambil, pilih menu pendaftaran pelayanan, kemudian pilih ke poli mana kita mau berobat, nanti tinggal muncul nih nomor antriannya, disesuaikan gitu. Nanti tinggal kelihatan misalkan saya antrian 5 dari 9. Ya udah nanti datangnya itu udah deket-deket. Dipanggil yang nomor antrian 5 gitu. Bisa Jadi, mempersiapkan diri. Iya, jadi bisa mempersiapkan diri dan tidak lama menunggu di rumah sakit. Oke, ini baik Bu. Yang menggelitik juga buat saya perlu pertanyakan. Sistem pelayanannya, apakah ada sistem jemput bola atau mengikuti era modern sekarang dengan menampilkan aplikasi atau bagaimana? Seperti contoh begini, seandainya kita pengen berobat nih, harus ke rumah sakit kan, artinya apakah dengan rekomendasi dari pihak jenjang yang paling bawah, kemudian kalau di situ kita perlu konsultasi seandainya tidak mampu ditangani oleh pihak misalnya yang dirujuk rumah sakit A umpamanya, terus ada solusi bagaimana? Adakah sistem pelayanan publik yang sudah harus terbuka gitu? Iya, jadi untuk prosedur pelayanan kesehatan bagi peserta JKN KIS itu tentunya berjenjang, mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, baik puskesmas, dokter praktek perorangan atau klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kemudian di mana peserta tersebut terdaftar. Jadi di situ dulu berobat. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, jika dinyatakan bisa diobati cukup di vaskes tingkat pertama, tentunya nanti dokter akan memberikan obat. Namun jika diagnosa itu tidak bisa ditegakkan di vaskes tingkat pertama, maka tentunya dokter yang melakukan pemeriksaan itu akan memberikan surat rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, yaitu rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, memberikan surat rujukan dalam bentuk rujukan online. Nah, rujukan online ini juga diberikan ke rumah sakit yang paling dekat dan memiliki kompetensi untuk bisa menangani pasien tersebut. Jadi ini adalah salah satu wujud dari kami BPJS Kesehatan untuk memberikan kemudahan ke pasien. Jadi kemudahan dan kepastian. Ya, artinya begini ya Bu ya, tidak perlu lagi peserta boleh dikatakan yang ingin mengurus ke jenjang yang selanjutnya harus bolak-balik ke kantor BPJS-nya. Betul, iya. Jadi yang bersangkutan sudah mendapatkan surat rujukan berdasarkan pemeriksaan dari dokter di vaskes tingkat pertama tadi, dia sudah pasti ke rumah sakit mana, dipastikan bahwa di rumah sakit tersebut ada dokternya, kemudian ada fasilitas penunjang untuk dia melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi seperti itu. Jadi harapannya peserta dengan begitu dia tidak akan ada penolakan dari rumah sakit yang bersangkutan, karena sudah jelas nih rumah sakitnya juga sudah tahu, oh hari ini tapi nanti mohon maaf nih,
Bagi peserta yang kewajibannya tidak memenuhi, Betul ya. Jadi kalau peserta yang tentunya kepesertaannya nonaktif, nah ini. ya tentunya tidak bisa mengakses layanan kesehatan seperti itu. Jadi haknya pun terbatas. Betul. Nah, ini sahabat Ngobras dan masyarakat Kabupaten Katingan perlu pahami bersama. Nah, kemudian dapat kita pahami ya. Artinya begini, Bu. Seandainya karena dulu sering contoh kita ketahui bersama, mungkin komplain ya. Iya. Boleh saja ibaratnya saya berdasarkan kelasnya nih. Ini kita ambil contoh nih. Ternyata pelayanan BPJS begini. Ribetnya di situ. Iya. Ini tantangannya sejak awal bagaimana, kemudian masyarakatnya kah, pesertanya kah yang tidak mengerti atau bagaimana? Iya. Jadi untuk edukasi, sosialisasi itu memang wajib terus-menerus kita sampaikan ya, supaya masyarakat ini memiliki pemahaman dan persepsi yang sama gimana caranya mengakses layanan kesehatan. Jadi pikiran-pikiran yang atau dugaan-dugaan yang bahwa pelayanan BPJS kesehatan ini ribet, itu tidak terjadi ya. Karena sekarang ini dari mulai program JKN ini ada dari tahun 2014 sampai dengan sekarang, sudah sangat banyak peningkatan kualitas layanan yang sudah kita lakukan, perbaikan, pembenahan itu juga sudah kita lakukan terus-menerus bekerja sama dengan fasilitas kesehatan, kemudian Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan di wilayah kabupaten kota. Begitu. Jadi kalau untuk sekarang ini kalau mungkin sobat Ngobras yang pernah memanfaatkan, yang mungkin mohon maaf ada yang mengalami sakit yang berbiaya mahal atau mungkin sakit yang harus berobat terus-menerus, itu tentunya akan merasakan perubahan tersebut. Dari mulai 2014 sampai dengan 2021 kita sudah banyak melakukan inovasi dan kemudahan untuk peningkatan kualitas layanan gitu. Oke, luar biasa. Sangat gamblang dan jelas nih sahabat Ngobras ya. Dan kita sudah berbicara banyak nih tentunya memberikan edukasi, pemahaman. Namun konkretnya juga perlu kita tahu. Ini lupa nih kayaknya saya nanya. Secara struktur untuk BPJS Kabupaten Katingan. Iya. Nah, tergambar seperti apa? Iya, jadi untuk kami BPJS Kesehatan Kabupaten Katingan ini adalah bagian dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palangkaraya. Nah, BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palangkaraya ini membawahi 5 kabupaten kota, yaitu Palangkaraya, Kapuas, Pulang Pisau, Katingan, dan Gunung Mas. Ya, jadi kalau di Kalimantan Tengah ini kantor cabang BPJS Kesehatan itu ada 3. Kantor cabang Sampit yang wilayah kerjanya itu Kota Waringin Timur, Barat, Seruyan, Lamandau, dan Sukamara. Ini seperti zona gitu ya? Iya, seperti zona ya. Kemudian cabang Muara Teweh itu Barito Utara, Timur, Selatan, dan Murung Raya. Ya, gitu. Kalau kami dari bagian kantor cabang Palangkaraya untuk yang Kabupaten Katingan. Ya, artinya ada 3 zona tadi ya. Betul, ada 3 zona. Baik. Ya. Nah, sangat jelas. Kemudian yang tidak kalah penting nih, sebelum kita akhiri, pesan-pesan untuk masyarakat Katingan, tentunya peserta BPJS Kesehatan, khususnya Kabupaten Katingan, yang mengedukasi, yang mengingatkan juga. Inilah pentingnya lewat Ngobras. Betul. Monggo Bu Aji. Iya, jadi harapan kami untuk warga masyarakat di Kabupaten Katingan khususnya, ayo daftar JKN KIS, jangan nunggu sakit. Supaya Sobat Ngobras tidak mengalami kendala ketika mengakses layanan kesehatan, karena kita tidak tahu kapan sakit itu datang. Betul. Kemudian selain itu melalui program JKN KIS, Sobat Ngobras tentunya bisa membantu sesama secara tidak langsung. Ya, jadi harapannya ayo daftar, pastikan kepesertaannya aktif, rutin bayar iuran setiap bulan, dan jangan lupa juga download aplikasi mobile JKN. Ya, karena di dalam aplikasi mobile JKN tersebut ada banyak kemudahan-kemudahan yang bisa diketahui ataupun digunakan oleh Sobat Ngobras melalui fitur-fitur yang kami sediakan. Ya, mulai dari informasi pengaduan, kemudian ketersediaan tempat tidur, sampai kalau mau nyicil tunggakan iuran juga bisa lewat aplikasi mobile JKN. Rehab. Iya, rehab. Nah, rencana pembayaran bertahap, ubah data peserta, kemudian konsultasi dokter,
antrian online. Jadi banyak sekali Lengkap lah fitur-fitur intinya di yang situ. bisa Oke. Sobat Ngobras dapatkan melalui aplikasi mobile JKN. Jadi sekali lagi, ayo daftar program JKN KIS, jangan tunggu sampai sakit. Gitu. Dan rutin bayar iuran Nah, setiap bulannya. Ya. Jadi jangan daftar aja tapi nggak bayar iuran. Betul. Itu garis bawahi. Iya. Paling terakhir nih, karena dari tadi sudah kita dengar bersama bahwa banyak sekali inovasi untuk mempermudah pelayanan tentunya. Pertanyaan saya paling terakhir, ada nggak inovasi yang belum terlaksana atau yang masih dalam gagasan? Jadi untuk wilayah yang non Jarkomdat, istilahnya tidak ada jaringan komunikasi data, itu kita sudah juga bekerja sama dengan para perangkat desa. Jadi teman-teman para perangkat desa kita rangkul, ayo ini loh warga desa di wilayah Anda yang belum terdaftar program JKN KIS, kemudian yang kepesertaannya non aktif, ayo mohon dihimbau untuk bisa daftar dan mengaktifkan kepesertaannya. Jadi salah satu inovasi kami adalah bekerja sama dengan teman-teman perangkat desa, gitu. Jadi kami berupaya menggerakkan teman-teman mulai dari pemerintahan desa, seperti itu. Artinya sebelum ini ditanyakan sudah terjawab. Nah, ini karena memang kita harus akhir ini Bu Aziz ya. Siap. Jadi secara pribadi maupun Kesatuan Polres Katingan, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan ketersediaan Ibu boleh hadir di sini. Dan apabila selama kegiatan kita di Ngobras ini ada kata-kata saya yang tidak berkenan, baik untuk pribadi Bu Aziz ataupun untuk Kesatuan BPJS Kesehatan Kabupaten Katingan, kami mohon maaf. Mungkin sebelum saya akhiri, sekali lagi karena ini memang kita masih di masa pandemi dan tentunya kita juga melaksanakan ibadah bulan puasa, sekali lagi kita saling mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan menjalankan dan pelaksanaan ibadah puasanya di bulan suci Ramadan ini terlaksana dengan baik. Amin. Akhir kata saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.